Pak Dedi. Ini Pak Dedi nih, pegiat wisata dan mata pelajaran kota. Pak Dedi, ini lereng Guyeng itu maksudnya mana caranya? Ya itu sebenarnya sejarah dari dulu. Dari dulu kalau Guyeng itu nama orang sebetulnya. Nama orang Ya termasuk orang terganggu lah. Kebetulan ini ada rencana untuk wisata, akhirnya kami bukan supaya artinya untuk mengenang orang tersebut lah. Akhirnya kita sebut dengan lereng Guyeng. lereng Guyeng ya. Kita ke sana ya, Pak. Ayo, Pak. Ngevlog sampai ke atas lereng Guyeng. Di lereng Guyeng ada apa, Pak? Di lereng Guyeng sebenarnya kita akan masuk ke petilasan religi karena memang di situ ada petilasan gambar rembulan dan peninggalan zaman Majapahit dahulu. Yang akan kita kembangkan itu nantinya terkait ya, dengan Majapahit. Itu yang akan kita kembangkan. Lereng Guyeng. Pantang, Mas. Orang tua. Jalannya udah bagus juga sampai ke sana ke atas. Lereng-lereng ini. Belah kanannya juga lereng-lereng. Bukit Guyeng, lereng Guyeng, Bukit Guyeng sama aja ya, Mas ya. Wah, banyak desanya di sini. Ya. Ada. Dari jalan raya tadi berapa kilo? Sekitar 350. 350 meter. Wah, dekat juga ya. Ini berarti ke selatan ya. Ya, berapa naik. Kan sekarang ini mah motor, Pak. Oh, ini sering nganggo motor. Nah, ini kita sudah. Oh, ini dia. Wow, curam sekali. Lereng Guyeng curam sekali, jalannya naik di atas. Sugeng rawuh lereng Guyeng. Kemeriahan di lereng Guyeng, wah ini berbuat tunjukkan juga ya di atas. Ini sudah masuk lereng Guyengnya di sini. Kemudian patilasan gambar rembulan Dari sini sekitar 1,5 kilometer. 1,5 kilometer ya. Jadi kalau kendaraan dari sini aja gitu ya. Tapi kalau nantinya roda 2 bisa masuk sampai petilasan, rencananya gitu. Nah, yang sudah disiapkan di lereng Guyeng ini apa saja? Yang jelas misi kita utama adalah terkait dengan petilasan, wisata religi. Kedua karena di sini memang artinya masih kental dengan Majapahit. Nanti kita kembangkan mungkin nanti wisata budaya tentang Majapahit juga. Jadi ini tanahnya tanah siapa? Bertani. Bertani. Ini insya Allah ini badan hukum kita insya Allah sudah selesai. Setelah badan hukum selesai kita masuk proses perjanjian kerjasama dengan petani. Terus Pak, pegiat wisatanya ada? Ada dua ada pengelola wisatanya sudah pada langsung. Itu semuanya ya. Itu sampai ke atas itu berarti ya. Ya. Kemudian ada tanda-tanda kelongsoran. Enggak, kalau sini memang alhamdulillah tanahnya
Hah? Suwe teman nang apa? Ya biasa suasana nang windu ana sangat indah menurut bersama teman-teman yang telah membersamai tamu kita sedari tadi pagi. Terima kasih kepada Pak Elman dari beliau adalah Ketua Badan Promosi Wisata Kabupaten Pemalang beserta tim dari Kang Denny dan tim-tim yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, selamat datang di lereng Buyung, Desa Madagarta, Kecamatan Batu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah 5 tahun ke depan, insya Allah sudah beda kondisinya. Kebetulan ini terkait dengan ada sejarah yang diisi dari Majapahit, Panguran, terkait dengan Patilasan dan Marulang. Ada Patilasan dan Marulang, ada Patilasan Syekh Maudoro, ada Patilasan Tubuh Manik di sini. Ini kebetulan kemarin kami koordinasi dengan Mas Herman selaku WBD, bagaimana kalau di tempat kita Majakerta, karena menurut sejarah Majakerta adalah miniatur dari Majapahit. Kebetulan di Majapahit itu pusat pemerintahannya dulu itu adalah Mojokerto. Di sini Majakerta. Itu ada kesamaan. Makanya di sini ada sebuah petilasan yang dari sejarah Majapahit. Ini yang kita bedah menjadi wisata. Misi kita adalah nantinya wisata budaya terkait dengan miniaturnya Majapahit. Ini Kang Murad. Artinya ketika kita datang pertama ke sini, ini belum nampak baru-baru seperti ini. Ini adalah permulaan kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang, mudah-mudahan sudah terbentuk menjadi wisata budaya dalam miniatur Majapahit. Barangkali Kang Murad mau invest, monggo. Nah, barangkali Kang Murad mau invest untuk wisata yang ada di Kecamatan Watu Kumpul, Desa Majakerta. Kami dengan tangan terbuka Kang Murad ini. Mudah-mudahan yang sangat untuk Abang Murad, Abang Murad. Luar biasa, beliau adalah pemain sinetron Reman Pensiun. Setiap saat kita bisa nonton di televisi, alhamdulillah atas izin Allah dan bantuan Mas Elman serta teman-teman, Kang Iwan, dan juga komunikasi yang hangat dengan pengelola wisata Buyung, Pak Kades, juga Mas Dedi, dan juga teman-teman penggiat wisata dan penggiat lingkungan hidup di Bukit Buyung. Luar biasa. Tepuk tangan yang sangat dulu kita semuanya. Terima kasih sudah menunggu dan mohon maaf karena padatnya acara sehingga datang tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Oleh karena itu yang pertama saya ingatkan pada kita semua sambil kita mencoba bergerak terus bergerak menatap masa depan, kita akan berusaha berdoa bersama-sama, ikhtiar bersama-sama. Kita masih masuki PPKM level 3 dan saya mohon kita tetap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, jaga jarak dan kurang mobilitas. Saya mohon itu dipatuhi karena kita juga di sini pakai masker dan selalu memperbaiki protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kehadiran beliau Kang Murad ini sebuah rezeki besar bagi kita. Atur nuhun pisan, atas kerawuhan, atas kedatangan ke wisata Buyung ini adalah apa ini? Pendopo yang cukup bagus, ini sangat bagus sekali. Walaupun yang bocor sedikit nggak apa-apa lah. Harus bertahap. Kunci mengelola objek wisata yang pertama harus profesional. Komitmen, jujur, kerjasama, kompak. Kalau tidak memiliki itu, percuma. Jujur, profesional, kompak, bersinergi dengan pemerintah desa, bersinergi dengan pemerintah kabupaten, karena banyak bantuan yang akan dikucurkan oleh Pak Gubernur terkait dengan desa wisata ini.
miliaran sudah dimunculkan untuk Jawa Tengah oleh Pak Gubernur, tetapi kita juga harus secara kelembagaan harus bertahap. Ada daftar tanda daftar usaha pariwisata, ada SK Pokdarus, ada SK Desa Wisata. Ini harus diurus terus. Ini dasar. Oleh karena itu saya mendorong pada kita semua, Mas Dodi dan teman-teman, Pak Kades, agar hal-hal seperti itu kita minta petunjuk Mas Herman selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kehadiran beliau adalah memantik semangat luar biasa. Ini teman-teman warga masyarakat di masyarakat sudah menunggu sangat lama, sangat dinanti-nanti, sampun dianti-anti tahap kedatangannya ke sini. Sangat diharapkan ke sini. Oleh karena itu saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Wonokumpul. Semoga kehadiran Kang Murad beserta rombongan akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma. Saya kira itu pengantar dari saya. Sekali lagi tepuk tangan yang sangat beruntung Kang Murad. Bismillahirrahmanirrahim. Sepasang ibu-ibu, Kak ibu-ibu, tapi oke pas dudukan di tengahnya untuk saya pangon. Jadi ini bahaya pengen dan semacam orang ini sebenarnya ibu-ibunya sedikit banyaknya. Mungkin tadi memang acara tidak diharapkan ibu-ibu bapak-bapak ya, adik-adik berhemat di jalan katanya ya. Pertama untuk ibu hormat salam bapak nama tadi Pak salam salam ibu-ibu bapak-bapak. Abdi ngahaturkeun ngarejo-rejo nuhun ka ibu-ibu sareng bapak-bapak anu tos mungkin itu di lupa aking ketika kesempatan ini boleh kita sebut hapunten odo ibu terus ngabasan kami ketemu satu dari sana bertenaga keluarga abdi ulang dari kedua pada kebacaana 2021 tahun lalu. Kadang-kadang begitu kegiatan dia langsung dirujuk ke terima kasih itu sudah sorangan seperti itu udah aktivitas begitu begitu teman-teman. Mudah-mudahan kami berberkah. Ini terima kasih. Usulah ke Indonesia. Ya. Indonesia apa? Jadi gini. Itu baunya ngomong itu, nah Indonesia. Jadi intinya begini, ibu-ibu bapak-bapak. Mudah-mudahan ibu-ibu secara saya terus mendukung lah ya dengan atensi pariwisata Pak Camat serta bapak-bapak di sini. Saya terus insya Allah mendukung dengan dari langgar aja. Dan kawinnya bisa pakai masuk itu sana gitu. Di situ percaya karena di sebulan segitu. Dari itu mah tentunya kita mulai buka maskernya. Mudah-mudahan sehat. Malami kita mulai belum segitu ya, mudah-mudahan sehat lah ibu-ibu. Sukses. Ya. Kita pilih satu aja. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk membangun wisata yang nanti di Gareng-Kuyong, ya. Jangan pernah putus asa meskipun keadaannya itu yang membangun pariwisata itu bertahap. Tidak bisa langsung muncul besar tidak, tapi bertahap, berproses ya. Jadi ini wujud dukungan kami pemerintah Kabupaten Malang khususnya untuk memberi semangat mendorong agar teman-teman pengelola masyarakat ini jangan pernah putus asa untuk mengembangkan wisata yang ada di Gareng-Kuyong. Tentunya nanti ketika Gareng-Kuyong ini berjalan, dikenal banyak masyarakat luar ya tentang wisatanya, ini juga akan memberi dampak
nilai manfaat terutama ekonomi lokal. Ekonomi lokal semakin tumbuh, banyak orang yang berjualan, banyak usaha-usaha yang hidup, dan citra branding terutama nama desa masyarakat semakin dikenal masyarakat luar. Amin. Allahumma Pak, dengan siapa Pak? Ini saya Kang Kang Murad ini. Biasanya itu warga Pemala itu lihatnya ada di sinetron. Aslinya dari mana Pak? Bandung. Aslinya Bandung. Aslinya ada undangan di sini hadiri dan tujuannya untuk apa? Intinya ya Jadi sosmed otomatis pemerintah yang ada di wilayah Nusantara Bang ya. untuk biar tahu apa aja sih malah ternyata Iya. dia banyak sekali tempat wisata. Apa yang dapat ditangkap oleh Abang jika ke Desa Gapura atau yang sekarang ini? Kemudian yang di sini Bang, tadi kan dikatakan bicara Majapahit, ada Ya, lain. insya Allah katanya mau dibikin pariwisata ya Pak ya. Ya. Kalau nggak salah ini kan memang bagus. Iya, ini ada legendanya nih Bang. Yang legendanya itu legenda tentang Majapahit, tentang Raja Majapahit. yang Itu betul namanya ya Pak ya. Majapahit. Majapahit. Ya Majapahit. Kemudian ada salah satu raja yang namanya Kebantulan. Di sana di atas sana ada patilasannya. Bang, ada pesan untuk masyarakat Malang untuk wisata? Ke Malang, jangan lupa kita kalah. Malam juga banyak yang asli dan rumahnya juga Bandung. Luar biasa. Luar biasa. Nggak usah pergi-pergi keluar ya. Ya. Di sini kemana aja udah cukup ya. Malang cukup. Tinggal pilih, connect di kecamatan mana, Ya. jalan gitu. Betul. Oke, terima kasih Bang. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata Desi dan Koin kedatangan Kang Murad selaku pemain sinetron preman pensiun sungguh sangat membahagiakan kita, menjadi pendorong support kita untuk terus menggeluti dunia pariwisata di tengah-tengah keprihatinan kita saat ini masih level PPKM level 3. Kita tetap protokol kesehatan, namun juga kita berusaha menggeliat pemulihan ekonomi melalui dunia pariwisata. Dan saya berharap dengan hadirnya beliau Kang Murad ini akan memberikan semangat kepada penggiat-penggiat wisata di Kecamatan Watukumpul yang secara umum masih perlu dibenahi dan belum berkembang secara baik. Oleh karena itu saya berharap seluruh stakeholder, Pokdarwis, pemerintah desa, ketua BPD, komitmen yang sama untuk bagaimana mengembangkan kepariwisataan dari desa di Kecamatan Watukumpul. Pak, di Kecamatan Watukumpul sendiri sudah ada berapa desa Pak? Ada 3 desa yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata, Pak, walaupun masih rintisan. Ya sebutkan Pak. Desa Wisnu, Desa Cawet, dan Desa Gapura. Tundakan belum masuk Pak? Tundakan masih proses kelihatannya. Masih proses gitu ya. Terus kita dorong. Kriterianya apa Pak? Kriterianya? Yang tahu persis dari pariwisata ya. Nanti Oh, kita gitu. tanya Pak Elman. Tetapi secara umum geliat pariwisata sudah muncul dari berbagai desa. Harapan panjenengan Pak, ketika Watukumpul baru ada 3 desa, Saya mendorong pada kita semua. Di sana banyak potensi wisata, sebagaimana kita tahu di Jojogan ada Bukit Pabungan, di Tundagan ada Bukit Pencarian Mas. Janglangas, Janglangas. atau yang lebih kita sering sebut Bujang, Bukit Janglangas. Kemudian di Gapura ada Ikir Ampel. Kemudian di Majalangu juga ada wisata ziarah makam Mbah Denes Sangin. Kemudian di Pagelaran juga ada wisata ziarah
atas angin juga. Matepus atas angin, kemudian di Cikadu juga ada Igir Merak, ada Watu Sewidak, banyak lagi potensi wisata yang harus kita terus genjot, kita gali dan berkompetisi dengan kecamatan atau objek wisata lain yang selama ini sudah lebih maju. Penggiat wisatanya bagaimana Pak? Daerah tersebut. Ya kita perlu bersama-sama Pak berkomunikasi, membangun komunikasi agar kita sama-sama bersepakat bahwa salah satu program unggulan saat ini adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan dari sini kita akan membangun ekonomi masyarakat. Tentunya dengan semua itu bersama dan dukungan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk kita semua seirama dengan apa yang telah beliau canangkan desa wisata.